Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana tentang menuntut ilmu. Sebelumnya Bapak mau bertanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat walafiat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengenal hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama, dalam hidup ini menuntut ilmu itu ada yang bilang menuntut ilmu lah kalian sampai ke negeri Cina, bisa, atau menuntut ilmu sampai ke alam kubur bisa semua. Kenapa? Itu perumpamaan. Jadi perumpamaan itu yang harus kita usahakan. Perumpamaan dalam arti kita menuntut ilmu bersungguh-sungguh sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Jadi carilah ilmu seluas-luasnya karena dunia ini sangat luas. Cari ilmu di mana saja bisa, di sekolah, di pengajian, di PAUD, misalnya di PAUD, di DT, di apa saja, pondok pesantren atau apa saja bisa aja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menuntut ilmu yang artinya itu mencari ilmu, baik dengan cara bertanya kepada guru, kepada orang tua maupun kepada teman sebaya. Jadi kita bisa bertanya, bisa melihat, bisa mendengar atau membaca. Jadi di sini poinnya, kalian harus berani bertanya, melihat, mendengar atau membaca. Karena menurut ilmu itu sangat penting. Bahkan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berbunyi Iqra. Iqra itu artinya baca. Karena kalau Anda tidak membaca, maka Anda tidak akan mendapat ilmu pengetahuan yang berat. Ketika membaca, setelah itu kalian bisa lihat bagaimana keadaan lapangannya, kalian bisa melihat bagaimana keadaan alam sekitar, tetangga kalian, keadaan Islam banyak. Setiap muslim itu wajib yang begitu. Jangan malas, bosan-bosan aja. Tapi kalian harus bisa bagaimana bangkit setelah malas. Ketika malas itu wajar. Ketika malas bangkit lagi, nanti turun lagi nggak apa. Terus begitu sampai juga pada akhirnya kalian akan merasakan nikmatnya proses dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu berkah untuk kita hidup ke depan. Berkah dalam artian ketika kita menuntut ilmu, memang nanti ada saatnya kita bosan, ada saatnya kita juga malas, itu ada. Tapi dengan kemalasan dan kejenuhan itu kita bakal bisa bangkit untuk bagaimana ke depan kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Hadis nabinya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Wajib dalam artian untuk setiap muslim. Poinnya adalah bahwa setiap orang muslim itu wajib menuntut. Selanjutnya, hadis kedua ada lagi hadisnya. Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan kalian jalan ke surga. Kalian datang sekolah untuk menuntut ilmu. Ketika kalian menuntut ilmu, niatnya untuk mencari ilmu. Ketika kalian berangkat sekolah, niatnya untuk mencari ilmu karena Allah, insya Allah. Ketika kalian di perjalanan, misalnya ada kalian, insya Allah akan menolongnya. Atau ketika kalian meninggal dunia, maka akan Allah surga, insya Allah. Hadis yang pertama tadi menjelaskan bahwa poinnya tadi yang sudah Bapak kasih tahu. Dan yang kedua, jadi bukan laki-laki saja yang harus banyak belajar dan berpendidikan, perempuan pun juga memiliki yang sama. Jadi jangan terlalu kalian apa bahwa wanita tuh nggak perlu menuntut ilmu, bukan begitu. Jadi kalian baik laki-laki maupun perempuan
harus berusaha menuntut ilmu kalian ini agar kalian bisa bagaimana mengatasi setiap masalah yang ada ketika kalian datang, setiap masalah yang datang kepada kalian. Ketika menuntut ilmu, jangan lupa untuk membaca Rabbi zidni ilma warzuqni. Ya Allah, tambahkanlah kepada ilmuku dari bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman. Jadi untuk poin yang pertama, biar kalian tidak bingung bahwa hadis yang pertama setiap muslim wajib menuntut ilmu, baik laki-laki maupun itu wajib. Yang mau pada hadis yang kedua, bahwa Allah memudahkan orang surga yang menuntut ilmu, karena kita nggak tahu namanya perjalanan ada aja. Disitulah Allah memberikan kemudahan orang yang menuntut ilmu. Misalnya kalian mau pesantren di jauh, di Nusa, di Probolinggo atau di mana di Gontor, nggak masalah, jauh nggak apa-apa. Ketika kalian jauh dari orang tua, itulah kalian akan mendapat kenikmatan berproses belajar mandiri. Misalnya kalian jauh dari orang tua, misalnya kalau orang tua kalian di mana, kalian dimasukkan ke rumah, itu wajar karena itu pendidikan. Yang pendidikan akan kalian dapatkan di pondok pesantren maupun di sini juga bisa. Kalian berangkat sendiri ke sini, tangannya Allah, insya Allah Allah mudahkan perjalanan kalian. Misalnya naik sepeda, naik motor atau naik yang lain, mobil, itu bisa. Ketika kalian sudah niat menuntut ilmu karena Allah, insya Allah semua dimudahkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki sikap berani bertanya sebagai praktek dari pemahaman surat An-Nahl ayat 43. Jadi yang pertama adalah hadis tentang menuntut ilmu. Yang kedua, bagaimana sikap kita berani bertanya sebagai praktek dari surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Rasulullah pun juga bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka akan pahamkan ia dalam agama. Jadi di sini pentingnya kita untuk bertanya kepada semua orang apa saja, asal dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, insya Allah akan dijawab oleh orang tersebut. Ketika orang tersebut tahu, kalaupun tidak orang tersebut tahu, kalian bisa bertanya kepada orang. Silakan kalian bertanya kepada misalnya gurunya, kalau gurunya nggak tahu, misalnya temennya bisa tanya lagi yang lain dan seterusnya. Ketika kalian bertanya, maka di situ ilmu pengetahuan kalian insya Allah akan bertambah. Kalau kalian tidak berani bertanya, maka kalian tidak akan mengetahui banyak semua. Misalnya kalian tahu makanan yang baik mana yang buruk kan karena kalian bertanya. Kalau kalian tidak bertanya, maka kalian tidak bisa mengetahui mana yang makanan baik, mana makanan yang untuk pencernaan. Ya, pelajaran hari ini mungkin cukup untuk kita mempelajari bagaimana menuntut ilmu itu wajib. Bagaimanapun keadaannya, ketika sakit, kalaupun kita berusaha, insya Allah bisa untuk menuntut ilmu. Pesan Bapak untuk kedepannya bahwa yang pertama, sholatlah 5 waktu. Jangan sampai ditinggal. Ketika kalian malas jumbusan itu aja, itulah sholat. Kadang kita mau semangat, kadang kita lelah, ketika kita capek habis main atau habis belajar wajar itu. Setelah itu kita sholat. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua kalian. Jadi selalu berdoa untuk kedua orang tua kalian, walaupun orang tua kalian tidak mengetahui itu. Karena itu jadi jalan
untuk kalian menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Pada akhirnya, kalau kalian menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh insya Allah akan memahamkan dengan semudah-mudah. Silakan kalian setelah lulus SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, SM, silakan itu kalian lakukan. Kalau seandainya kalian masih mau mencari ilmu, karena ilmu ketika kalian berpendidikan tinggi, mempunyai adab yang baik, maka insya Allah semua apa yang ada di dalam kalian belajar dalam mencari ilmu akan bisa diterapkan kepada masyarakat. Ya, cukup sekian pelajaran agama hari ini. Wabillahi wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.